Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang kafein yang bisa menyebabkan asam lambung. Sebenarnya tuh yang menyebabkan asam lambung tuh bukan hanya kafein ya teman-teman. Contoh yang pertama yaitu telat makan. Kayak kemarin tuh kita puasa ya. Ini nggak tahu cuman saya yang ngerasain apa teman-teman juga ngerasain tuh nggak tahu. Kan kita kan kalau puasa kan terakhir makan kan sebelum subuh ya. Terus kan makan lagi kan nanti habis maghrib atau enggak maghrib gitu kan baru buka. Nah, kemarin tuh saya tuh ngerasain kalau jam 10 sampai jam 12 itu udah lapar teman-teman. Nah, terus jam 1 sampai jam 2 itu tuh rasanya tuh di sini tuh udah sesek, terus tuh pusing, terus mual. Itu tuh gara-gara telat makan. Nah, terus jam 3 sampai jam 5 itu saya tuh udah rasanya tuh nggak mood makan gitu, rasanya pengen mual. Terus tuh lidahnya tuh udah kayak ngerasa pahit gitu, terus tangan tuh sampai tremor teman-teman. Terus yang kedua itu susah tidur. Nah, itu juga saya tuh ngerasain juga kalau susah tidur tuh kalau pas saya begadang ngerjain tugas gitu kan, itu tuh saya tuh ngerasa tuh asam lambung saya tuh naik sini di ulu hati saya tuh sakit, terus tuh akhirnya seseknya tuh sampai ke tenggorokan, terus sampai rasanya tuh mau mual, terus mau nggak mau harus dipaksain tidur biar apa tuh biar nggak sampai pusing gitu, nggak sampai pusing teman-teman. Terus yang ketiga itu kebanyakan mengkonsumsi makanan pedas itu juga bisa. Terus yang keempat, stres itu juga bisa menyebabkan asam lambung kita naik. Nah, kenapa sih di sini kok kafein? Untuk itu, selanjutnya teman saya yang akan menjelaskan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang asam lambung. Asam lambung adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh sel-sel khusus di dalam dinding, yang memiliki peran penting untuk mencerna makanan seperti mencerna protein, pemecahan zat besi, dan lain-lain. Pada dasarnya, asam lambung diproduksi dan diatur oleh lambung untuk membantu mencerna makanan dan melindungi tubuh dari infeksi mikroorganisme. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Kafein adalah senyawa kimia yang ditemukan secara alami di dalam tumbuhan seperti biji kopi, teh hijau, dan kakao. Dan kafein memiliki efek stimulan pada sistem saraf pusat yang menghasilkan aktivitas mental dan fisik. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana proses kafein yang mengakibatkan asam lambung. Seperti yang dijelasin sebelumnya bahwa di dalam kopi itu kan terdapat kandungan kafein. Jadi saat kita minum kopi, kafein ikut masuk ke sistem pencernaan tubuh kita melalui mulut, tenggorokan hingga sampai ke perut. Sesampainya di perut, sebagian kafein akan diserap oleh sel dinding lambung dan juga usus kecil. Sebagiannya lagi akan diangkut melalui sel aliran darah yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh, terutama di bagian otak. Kenapa di bagian otak? Karena otak saat itu berperan penting sebagai stimulan. Ada dua hal yang disebabkan oleh stimulan. Yang pertama, stimulan akan menghambat adenosis. Adenosis ini yang nantinya ngebikin tubuh kita ngerasa ngantuk. Yang kedua, stimulan juga akan menghambat sistem saraf otonom. Selanjutnya, saat otak berperan sebagai stimulan, dia akan memberikan sinyal kepada lambung untuk meneruskan kafein ke sel-sel dinding lambung atau yang sering disebut dengan sel parietal. Nah, sel parietal inilah yang nantinya akan bertanggung jawab untuk memproduksi asam lambung. Terima kasih. Di sini aku akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh kafein, yaitu satu, ada peningkatan produksi asam lambung di mana kafein merangsang sel-sel parietal di dinding lambung untuk memproduksi saraf lambung karena sel saraf otonom yang mengontrol aktivitas lambung.
Yang kedua ada iritasi lambung, di mana asam lambung yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi lambung pada dinding lambung yang dapat menyebabkan gejala seperti nyeri perut dan perut kembung. Yang ketiga yaitu ada tungkak lambung, di mana peningkatan asam lambung berkelanjutan dapat menyebabkan luka pada dinding lambung. Yang keempat ada gangguan pencernaan, yaitu peningkatan asam lambung yang menyebabkan gangguan pencernaan seperti lainnya yaitu sakit emah yang ditandai oleh perut kembung. Di sini saya akan menjelaskan cara menangani dampak kelebihan dari kafein. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dari Mbak Amel, jika kita mengonsumsi kafein itu kita bisa meningkatkan produksi asam lambung. Jadi lambung kita itu bekerja lebih keras lagi. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya itu dulu sering banget minum kopi gudai saset hampir setiap hari. Nah, tanpa saya sadari, asam lambung saya itu naik sampai mual muntah dan paling parahnya itu sampai sesak nafas. Nah, pas saya sudah sesak nafas, saya coba konsultasi ke dokter dan dokter itu menyarankan untuk mengubah pola hidup lebih sehat seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman dari teman saya juga, satu kelompok saya, Mbak Naja, waktu bulan puasa kemarin tuh dia waktu menjelang buka puasa tuh sesak nafas sama tangannya tuh tremor. Nah, pas saya tanya tuh ternyata dia juga punya penyakit asam lambung, tapi dia masih mengonsumsi kopi. Nah, dari situ saya mikir, oh ternyata kafein tuh ngaruh banget ya buat lambung tuh seperti itu. Jadi teman-teman di sini kalau masih mengonsumsi kafein, coba deh diganti sama minuman yang lebih sehat seperti air putih. Kalau misal bosen, bisa mengonsumsi jus buah juga gitu. Sama diimbangi istirahat yang cukup dan olahraga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hilda. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kami. Jadi presentasi kami kali ini yaitu membahas tentang bagaimana kafein menyebabkan asam lambung. Jadi seperti yang tadi Mbak Najwa bilang, asam lambung tuh penyebabnya banyak ya teman-teman. Mungkin bisa dari telat makan, makanan asam, atau bahkan rokok pun bisa menyebabkan asam lambung. Cuman di sini kita ngambil tema kafein. Kenapa kafein? Karena kafein itu kebetulan di kopi itu mengandung kafein yang paling tinggi di antara yang lain. Jadi kita ngambilnya kafein menyebabkan asam lambung. Dan menurut sumber-sumber yang pernah saya baca, dan saya juga pernah bertanya sama salah satu kakak saya yang nakes, jadi asam lambung itu di luka kita terdapat luka lambung. Itu kenapa makanya orang yang punya asam lambung itu jauh lebih sensitif daripada kita lambungnya yang normal. Kalau kita lambung normal kan biasanya minum kopi itu nggak masalah, terus minum yang asam-asam juga nggak masalah, dan orang yang punya asam lambung itu pasti kalau minum kopi terlalu banyak atau minum asam-asam itu biasanya perutnya bakal sakit atau asam lambungnya bakal naik. Dan asam lambung itu jika dibiarkan secara terus-menerus dan berlarut-larut akan menjadi GERD atau MAH akut. Maka dari itu buat teman-teman yang masih sering ngopi, tiap hari ngopi, kerja ngopi, nugas ngopi, alangkah baiknya bisa diganti seminggu 2 kali atau 3 kali itu ngopinya. Jangan setiap hari, dan bisa diganti dengan mungkin minum air putih atau olahraga rutin yang sehat. Karena kalau udah sampai GERD nanti bisa menyebabkan rasa sesak nafas, terus rasa terbakar pada laring atau saluran pernafasan, dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.